Nah, oke. Sini bakal bahas routing ya buat nentuin elevasi spillway. Nah, yang pertama tuh ini guys. Cari dari Google Earth. Tadi kan udah didapat nih si elevasi versus kumulatifnya ya. Volume kumulatif. Elevasi volume kumulatif ya. Nah, ini dalam meter kubik. Nah, habis itu buat routing kita kan punya persamaan awal ini ya. Nih, inflow minus outflow sama dengan perubahan storage terhadap waktu. Nah, ini diturunin lah buat routingnya. Ini persamaan yang kita pakai buat routing. Alah, salah. Jangan kayak gitu. Nah, kita pakai ini buat routing. Nah, yang pertama harus dilakuin adalah ini dulu. Bikin karakteristik waduk itu datanya ini. Elevasi, terus tampungannya, storage-nya. Nah, terus discharge-nya atau debit yang dikeluarin dari reservoir, key out gitulah. Nah, terus apa lagi yang perlu dibuat? Inflow belakangan. Nah, yang perlu dibuat di sini kita perlu elemen ini 2S dt ditambah outflow. Berarti di sini kita tulis saja di sini. Ini 2S per dt ditambah key out atau key aja. Nah, gini, kan ini per 10 meter ya, nggak detail. Sedangkan kita pilihannya tuh paling misalkan kalau gua di sini bikin di 40 sampai 50. Nah, nanti yang harus didetailkan itu jangan semuanya. Itu di 40 sampai 50 aja dibikin per 1 meter. Jadi interpolasi nilainya kayak gini. Tapi buat dalam kasus ini gua coba ini ya. Buatnya di yang sama kayak yang punya gua. Tapi misalkan kalau yang punya kalian itu spillway di elevasi lain ya berarti nanti interpolasinya di ini ya, di range yang kalian tentukan itu. Karena kalau dia nggak didetailin nanti dia bakal error. Jadi kayak gini misalkan. Nih, gua ambil sampai 1030 aja nih elevasinya. Nah, sisanya start dari 1040. Ini bedanya udah satu aja. Nah, biar detail 1141 sampai 1150 elevasinya ya. Nah, gini. Nah, per satu. Nah, storage-nya gini. Storage-nya jangan langsung pakai ini sampai 1030. Karena ini storage karakteristiknya dia itu ibaratnya kalau kalian masukin storage ini, air inflow itu masuk pas dari elevasi terbawah. Asumsinya waduknya kosong. Nah, sementara di praktisnya kalau udah jadi waduk, kita kan pengen desain itu yang paling aman ya. Waduknya pasti kan terisi tuh. Nah, kita asumsinya kalau di desain spillway itu routing yang gue baca ya di buku, koreksi aja kalau salah, itu desainnya harus sama kayak elevasi spillway. Initial elevation saat inflow banjir masuk itu harus sama dengan level spillway. Berarti misalkan di sini gua pasang 1145, nanti di sini karena kita asumsinya di bawah 1145 ini udah penuh, berarti nanti di sini nggak bisa nampung lagi. Kita nolin semua, ya nggak? Nah, tapi biar jadi formula, biar jadi apa ya namanya? Biar nggak usah kalian ubah manual, ini pakai rumus aja kayak gini caranya. Ini kan awal memang 0 ya, kita biar permudah lah. Nah, gini sekarang kita pakai if di sini. If ini si elevasi yang tinjauan kita kurang dari sama dengan elevasi spillway, ya kan? Itu nilainya nanti bakal 0 storage-nya. Nah, kalau enggak, dia bakal bernilai storage yang
storage kumulatif di elevasi sini di 1070, ya kan, dikurang dengan storage kumulatif di yang sebelumnya, ya kan. Nah, terus ditambah dengan storage di elevasi yang sebelumnya, yang di sini. Nah, jadi gini. Nah, oke. Nah, ini kan jadi nih. Sub. Nah, kita coba drag ke bawah. Nah, ini kan belum. Nah, ini kan enggak nih. Ini enggak di lock ya. Sorry ya. Oke, ini di lock dulu, Nah, harusnya dia kan 0 nih sampai bawah semua. Nah, di 40 ini masih 0 karena dia sama di 45 dia masih 0, ya kan. Nah, tapi sekarang kita coba cari storage-nya si ini ya, yang tiap 1 meter ini. Nih, caranya gini. Ini kita copy sampai 1030 ya. Gini. Nah, habis itu langsung aja deh, jangan, biar enak. Nah, biar enak berarti gini. Kita buat sebelahnya aja. Kumulatif dari ini ya. Kumulatif storage asli. Nah, kita kayak gini aja. Nah, ini storage aslinya ini sampai 130 kan. Sub. Terus mulai dari sini itu kita forecast. Karena kita mau detailin per 1 meter. Forecast ininya ini, noun S-nya, terus noun Y-nya yang ini, berarti kan sub kita kunci, terus noun X-nya yang ini. Sub kita kunci. Nah, oke. Kita drag ke bawah, sub. Oke, jadi kayak gini kira-kira. Nah, terus ini kita ganti aja ke bawah inilah. Nah, ini yang ini. Nah, harusnya gantinya yang ini ya. Sorry. Nah, sip. Oke, ini tinggal kita drag berarti ke bawah lagi, sub. Nah, harusnya ada di sini. Nah, kelihatan kan? Di sini mulai ada storage tampungannya buat banjir itu ketika di atas spillway. Nah, oke, sebenarnya bisa aja kalau di setnya misalkan spillway di sini di 45. Tapi kalian tampungan itu emang sengaja selalu di bawah ini ya. Ada spare storage itu di bawah spillway sekitar 3 meter. Nah, itu bisa startnya dari sini. Ntar mulai ada storage di sini tampungan. Nah, tapi kalau biar aman routingnya tuh harus di mulainya dari spillway. Initial elevation airnya itu pas inflow banjir masuk itu ada di level yang sama dengan spillway. Makanya baru ada tampungan setelah elevasi di atas spillway kayak gitu. Nah, terus lanjutannya ini key outnya berapa? Karena ini masih di elevasi bawah, nggak ada yang keluar kan? Nah, 0 semua, tapi kita pakai conditioning lagi biar jadi tinggal yang diubah-ubah itu elevasi spillway aja. Tinggal kita if elevasi ini kurang dari elevasi spillway, ya kan? Sub kurang dari sama dengan deh, biar lebih pas. Kurang dari sama dengan ini, maka ininya 0. Tapi kalau enggak, itu dia bakal rumusnya adalah ini 1,2 dikali asumsi C-nya jangan 1,2 deh, 0,8 deh, 0,9 aja. 0,9 dikali lebar efektif CL kita kunci dikali H-nya. H-nya adalah tinggal kita ini elevasi dikurang elevasi spillway. Nah, gitu. Berarti elevasi yang sekarang
sub, tinggal dikurang dengan elevasi spillway, ya kan? Ditutup kurung, dipangkatkan dengan 1,5. Oke, kita cek CLH. Nah, ini dikurang elevasi spillway, belum dikunci. Nah, terus udah tutup kurung. Oke, ini udah key out. Kita drag coba sub. Nah, ada yang salah nggak nih? Kurang dari apa nih? Ini iya pantas. Ini lebar efektifnya kita set dulu. Misalkan awalnya 10 meter deh, nggak apa-apa. 10 meter dulu. Nah, lihat di sini udah mulai ada debit. Nah, kayak gitu. Ini asumsinya kita pakai OGE ya. OGE spillway kayak mana ya? Jadi ini, ya kan? Kita ambil screenshot. Nah, ini taruh sini buat referensi. Nah, ini kita pakai OG berarti CLH aja kan. Nah, kalau mau pakai Morning Glory berarti saya pakai ini. Yang berubah nanti adalah rumus di sininya. Nanti yang di if ini yang berubah nanti. Nah, oke. Berarti tinggal hitung 2S per DT ditambah key kan. Nah, habis itu adalah 2 dikali storage-nya mana? Yang ini dibagi DT. Nah, DT-nya kita karena kita punyanya nanti hidrograf jam-jaman ya, kayak gini. Kayak gini nanti inflow-nya. Nah, itu nanti DT-nya adalah kita bakal pakai jam-jaman. Berarti 3600 kalau diubah ke second, karena di sini semua key out dalam meter per second, kumulatif storage ini yang di sini adalah dalam meter kubik, berarti di sini dalam metrik semua ya. Berarti 2 dikali storage dibagi 3600 ya kan, ditambah dengan key outflow-nya. Oke. Nah, oke, kita udah punya nih 2 SDT hubungannya dengan key outflow-nya. Ini kuncinya di sini. Nanti kita bakal lanjutin ke routingnya. Kita udah punya ini, udah aman. Kita bisa lanjut ke routing. Kita tinggal lanjut ke routing sekarang. Kita perlu apa aja di routing? Di tabel routing kita perlu inflow. Nah, ini jam ke, misalkan jam ke 1, 2, 3. Nah, inflow-nya kita masukin dulu kali ya. Tadi mana? Ini inflow-nya dari hidrograf Padance juga bisa ya. Ambil aja dari sana. Pakai hujan PMP kalian. Tapi disamain katanya PMP ya. Bebas sih. Nah, dapat nih 24 jam lah, 25 jam sekitar segini lah. Kita masukin inflow-nya. Nah, ini kan 0, ini 00 langsung hapus aja ya. Langsung ambilnya dari sini aja. Malas ya. Nah, biar mempersingkat aja. Oke, ini udah. Nah, ini kan inflow. Nah, dilihat di sini persamaan ini. Kita perlu inflow 1 ditambah inflow 2. Berarti di sini kita perlu I indeks J ditambah I indeks J plus 1. Oke, bentar ya, biar enak. Wrap text. Nah, habis itu kita perlu apa lagi di sini? Lupa. Nah, time sih sebenarnya nggak usah. Ini aja ya, langsung. Nah, tapi time nggak apa-apa. Biar kelihatan. Ini 60 menitan, ini dalam menit ya, misalkan. Atau mau langsung detik nggak apa-apa. Berarti langsung kita copy aja deh dari sini. Nah, buat nandain aja sih ini. Nah, ini 1, 2, 3 kita drag. Ini indeksnya ya, atau jam ke berapa ya. Nah, terus kita perlu 2S J plus 1 ya kan, yang ini, yang setelah ini. Terus ditambah per DT, ditambah dengan outflow J plus 1.
Nah, ya enggak. Nah, ya kan. Sip. Habis itu di kanannya kita punya apa? Ada di sini min key ya kan. Oh, ini min key dulu guys. Sorry guys. Kita perlu dari sisi kiri dulu ya. Kalau lihat persamaan ini udah ada I1 plus I2 berarti IJ plus IJ plus 1 udah ada. Sekarang berarti 2S min key dulu. Berarti 2SJ per DT dikurang OJ. Ya kan? Nah, terus sekarang ada di sini outflow. Ya kan? Outflow apa ini dulu ya? Oh, ini dulu ya. Bisa aja sih, tapi ini dulu deh. 2S J plus 1 ya kan? Per DT ditambah key sekarang. Key yang J plus 1. Nah, ini kan udah nih. Ini yang ini I1 plus I2. Terus ini 2SJ sama minus OJ, yaitu yang ini indeks pertama. Nah, terus sekarang yang indeks keduanya adalah ini. Yang J plus 1. J plus 1-nya. Nah, terus di sini ada outflow. Nah, ini outflow adalah key out lah, biar nggak liar. Nah, ini kita lihat aja di sini. Ini inflow dari time 1 ke 2. Ini kan ada nih datanya. Nah, ini kita isi dari sini. Kalau kita ambil indeks 1, J sama dengan 1, berarti di sini jadinya adalah I kedua ditambah I1. Nah, ini sama dengan yang di sini. Ini kan 0 semua ya. Kita tulis dulu deh biar nggak bingung. Nah, ini 0 semua nih. Karena ini time ke 0, 0 semua. Nah, buat ngisi yang indeks 2 ini adalah I1 ditambah I1 plus 1 inflow kedua, berarti adalah ini ditambah inflow sebelumnya. Nah, oke. Berarti sekarang ini udah kita punya ini. I1 plus I2 udah sama dengan ini. Terus gimana kita dapat si yang 2S1 delta T minus O1 atau yang ini? Nah, ini udah ada dari yang indeks 1. Nah, ini kalau dilihat, ini merupakan hasil dari baris yang indeks 1 yang ini ya, yang ini ditambah dengan ini, itu adalah sama dengan 2S2 plus O2, outflow 2, indeksnya 2. Nah, berarti tadi kan kita ambilnya J-nya sama dengan 1. Berarti kalau J sama dengan 1 di sini adalah 2S2 plus Q2. Berarti jadinya di sini. Nah, berarti alurnya adalah ini ditambah ini ditambah ini sama dengan ini. Nah, gitu. Ini ditambah ini sama dengan yang 2S2. Nah, kan udah dapat nih. Berarti tinggal di interpolasi dari situ, ya kan? Nah, interpolasinya kita pakai match aja. Kalau pakai satu-satu, ini kan bisa berubah nih. Ini 0,58 range-nya berarti di sekitar sini sampai sini, debitnya sini sampai sini kan. Nah, kalau tiba-tiba range-nya berubah dari 2.300 sampai 3.500, nanti kalian harus ini lagi ribet interpolasinya kalau pakai manual. Nah, di sini pakai rumus match ini namanya, yang forecast dikombinasiin sama match. Nah, ini kita copy aja, terus kita langsung sub, kita sama dengan di sini. Nah, di sini kita ubah nih ininya ya. Ini kan ada indeks AH nih, kita ubah aja ke A dulu semua. Kita ubah ke A. Ini ke B, ini ke B, ini ke B, ya kan? Tunggu, ini ke, oh jangan guys, salah.
Ini rumusnya bisa nyari aja ya. Ini kalau nggak salah ada di YouTube juga dah. Gue juga agak bingung juga nih kalau nulis dari awal. Males, langsung aja kayak gini. Nah, di situ kan di sini ada AHA. Berarti kita coba geser ada AHA di sini. Nah, buat ngambil AHA-nya doang. Nah, ini kita paste sub. Nah, ini adalah yang kita mau cek value interpolasinya. Nah, ini kita geser-geserin ke yang sini, semuanya geserin aja biar cepet. Nah, udah. Nah, terus value referensinya kita tinggal geser. Nah, ini yang mana? Yang kiri tuh kalau nggak salah discharge ya. Nah, ini yang discharge harusnya. Yang ini nih. Nah, ini yang ini. Terus geser lagi. Agak lama ya kalau geser gini. Ya, yang jago Excel bolehlah di main-mainin. Diatur-atur aja. Pokoknya caranya kayak gini. Nah, ini diatasin sini. Terus ada lagi satu lagi. Oh, ada 3 guys. 3 layer. Nah, ini cepetin aja ya. Ntar kalau lagi nonton videonya. 4 oh. 5 cok. Astagfirullahaladzim. Banyak kali Wak. Gimana caranya? Yang jago Excel mohon di ini ya, ajarkan kepada saya. Nah, oke. Dah. Nah, ini kan ada nih. Ya. Kita langsung lihat dulu ininya benar nggak. 2 SDT itu yang kanan tadi. Nah, oke, benar. Sip, kita bisa lanjut. Berarti yang sisa yang belum diisi adalah yang ini. Nah, ini apa? Kalau dilihat ini 2S kedua, indeks kedua dikurang dengan outflow yang 2. Nah, ini kan dikurang outflow. Sedangkan kita punya 2S2 per DT ditambah key outflow. Nah, biar dapat minus di bagian outflow-nya, berarti kita tinggal kurangi suku ini dengan 2 kali outflow. Oke, sip. Nah, udah semua, kita tinggal drag ya. Kita berarti tinggal drag semuanya ke bawah. Sub. Jadilah kayak gini. Nah, ini inflow. Aduh, kenapa warnanya ngikut ya? Sabar ya. Nah, ini biar ini dikurangin dulu ya. Ini sampai 34 doang. Berarti ini digeser aja. 34. Ini di 34. Ya kan? Terus ini lagi di 34. Ini lagi 34. Ini lagi 34. Terus ini cuma sampai 34. Terus ini sampai 34. Terus ini sampai 34. Dah, oke. Sip. Ntar ini gue naikin. Sub. Turunin. Oke. Nah, ini yang kayak gini. Udah dapet nih outflow-nya. Coba kita plot. Gimana plotnya ya? Enaknya. Nah, ini kita pakai yang ini aja deh. Ini kenapa datanya gini ya? Kita remove helai. Nah, kita tambahin ini inflow misalkan. Inflow. X value-nya inilah. Time lah ini ya. Sub. Nah, inflow-nya adalah yang ini gitu kan. Udah jadi, kita tambah lagi. Outflow. Series X value-nya ini. Terus Y value-nya si outflow yang kita udah interpolasi tadi. Seperti ini. Nah. Oke, ini kan kayak sangat-sangat ngedrop ya. Tidak masuk akal ya. Nah, berarti di sini coba mainin di sininya. Lebar efektif.
Kalau kayak gini, misalkan 10, debitnya ke drop banget nih. Nah, kompensasinya nanti water levelnya naik tinggi banget. Nah, misalkan coba ya, di sini biar kita ngelihat water level, perubahan water levelnya terhadap waktu, berarti kita interpolasi lagi caranya. Dari key out tadi kita interpolasi lagi terhadap si elevasi, nanti yang didapat elevasi. Nah, kalau dilihat nih, nah dari outflow tinggal digeser-geser lagi. Kita buat elevasi MA gitu kan. Berarti tinggal kita pakai rumus yang sama ya. Ini naikin deh. Coba bisa nggak? Nah, kita geser sub. Nah, ini kita ini key out. Tapi yang kita ketahuin itu kan, yang kita mau interpolasikan si elevasi ya, hasil elevasi. Nah, berarti ini tinggal geser ke sini. Ininya geser ke sini ke elevasi, terus yang nilai yang kita ketahui adalah debitnya. Tinggal geser-geser aja nih. Geser ke sebelah, sub. Geser lagi, sub. Sampai habis ya. Sub. Nah, udah habis. Enter. Nah, masuk akal kan? Ini awalnya di 1145. Kita drag. Sub. Nah, ini udah sampai tinggi banget ini. Kalau dilihat ya. Tuh, hampir menyentuh crash elevasi gua. Nah, itu nggak boleh. Makanya dari situ nanti lebar efektif ya kita mainin di sini. Misalkan kayak Jati Gede kan lebar efektif spillway-nya tuh 53 apa 52 gitu. 50 lah coba. Nah, begini. Jadinya TMA-nya ini kan baru debit yang kita grafikin ya. Nah, terus kita sekarang mau grafik TMA. Nih. Di sini biar bagus. Terus di sini biar kita ini ya, tambahin aja elevasi puncak bendungan. Nah, itu elevasi puncak bendungan itu misalkan kalau punya gue ada di sini ya. Nah, ini mah volumenya boy. Nah, ini kita kunci. Habis itu kita tinggal plot aja ya kan. Nah, ini elevasi puncak, terus elevasi spillway kita tinggal kasih garis spillway biar diplot aja sih. Ini suhu Excel pasti geram melihat ini. Mohon maaf ya. Nah, ini kan udah elevasi spillway sama elevasi MA-nya. Berarti tinggal kita plot nih. Select data. Add. Nah, ini elevasi TMA aja. TMA X value-nya waktu ini sub Y value-nya TMA-nya berarti berapa tuh? Dari mana ke mana? Yang sini. Sub. Oke, beres. Kita add lagi. LF bendungan puncak. Lah, siap boy. LF puncak. Nah, LF puncak berarti ininya waktu bakal sama terus kan puncak. Nah, terus kita plot lagi sub. Terus tambah LF spillway. X-nya ini. Y-nya apa? Y-nya ini spillway. Nah, udah. Nanti kelihatan di sini. Nah. Kalem. Mana ini? Kok nggak ada nggak keplot kah? TMA ini. Alah, siap boy. Nah. Alah. Kalem. Loh, ini ada apa ini? Wah, error sok. Kenapa ini? Sabar ya di skip aja ya. Kalau ini error anjir. Di edit yang mana, keluarnya yang mana? Ini TMA, kita ulang ya. X value-nya ini. Y value-nya yang ini. Sub. Nah, harusnya bisa. Nah, gini. Nanti kelihatan nih. Ininya. Kalau kalian mau ubah, ini geser deh. Geser ke sinilah. Nah,
Ini digeser nih misalkan jadi 1142 agak bawahan. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi kalian bisa cek freeboardnya. Tadi kan kata Pak Hadi 2 meter. Nah, aman nggak dari puncak TMA saat banjir ini ke puncak bendungan? Apakah kurang dari 2 meter apa gimana? Kalau lebih aman. Kita ambil itu buat di layout nanti. Berarti udah kita set nih elevasi di 1142 misalkan. Tapi kalau pengen dinaikin lagi masih aman karena kita pengen banyakin tampungan kita. Berarti kita naikin aja ke 4, coba ke 46 deh. Masih bisa nggak ya? 46. Nah, masih kalau di 46 ini udah 49 nih TMA-nya nih kalau dilihat maksimalnya. Kalau lihat nih TMA max kita bakal ambil ya value-nya di sini. Max dari ini itu berapa? Nah, kelihatan nih 49 mepet, nggak boleh, bahaya ada overtopping nanti. Berarti kita turunin lagi 145 aman nggak? Nah, ada 2 meter tapi kurang, pas banget. Ya udah. Berarti caranya bisa digedein lebar efektifnya. 60 misalkan. Pasti turun ininya. Nah, turun atau ubah tipe spillway-nya kalau memang elevasinya udah pas segini tapi dia nggak turun banget ya dan mungkin dari pertimbangan debitnya kurang tereduksi, itu bisa diganti jenis spillway-nya. Tapi kalau tujuannya buat reduksi outflow ya, itu berarti dimensi dari spillway-nya dikecilin. Nah, itu buat ngatasin banjir di hilir. Itu tujuannya itu. Tapi kalau misalkan ya, ini kita kecilin. Pasti debitnya kecil banget yang keluar. Tapi ini TMA-nya lari jauh dari di atas spillway. Nah, terserah mau dibikin kayak gimana. Ini bisa dikustomisasi dari sini. Tinggal diubah. Kalau mau ubah jenis spillway, ubahnya di keyout ini formulanya. Oke, kalau routing buat di Excel ini sih. Kalau udah jadi template ini ya, udah jadi bikinnya, udah aman. Kalian tinggal ini ubah elevasi spillway. Nah, tapi kurangnya ini harus didetailkan ini. Kalau kalian misalkan elevasinya di bawah 1140, karena ini buka di bawah 1140 itu per 10 meter, nanti suka error nih biasanya. Misalkan nih 1139. Nah, ini ada sebenarnya nggak error sih. Ini di bawah spillway, tapi kadang itu dia nanti value-nya di sini jadi error reference. Nah, itu harus diatur ulang ininya, detailnya. Kalau mau lebih ini lagi, lebih enak lagi, beneran cuma tinggal ganti elevasi spillway sama lebar efektif. Dari elevasi awal ke elevasi paling tinggi itu diinterpolasi per 1 meter. Jadi bukan di 40 sampai 50 aja. Ini contoh di kasus gua. Berarti nanti kalau mau kayak gitu, dari 1060 ke 1070 ke seterusnya itu bedanya 1 meter. Nah, itu diinterpolasi pakai nilai-nilai ini. Oke. Ya, paling itu sama tambahan kalau bendungannya misalkan kapasitasnya kecil banget nih, tapi debitnya gede banget. Ini pasti error karena dia nanti nggak cukup tampungannya. Misalkan kita lihat nih di sini tampungannya berapa ini? Ada di total nih kalau paling atas nih cuma 30 berapa nih? 34 juta ya, 34 juta. Nah, coba kita contohin ya. Ini inflow-nya coba kita ganti dengan nilai yang kita bisa ubah-ubah ya. Coba ya. Ininya adalah ini dikali dengan multiplier di bawah, kita kunci. Nah, kita coba ya. Nah, ini harusnya kan 0 semua. Nah, situ multiplier kita kasih di sini. Multiplier. Kita coba tambahin pengali di sini. Nah, kalau debitnya kegedean, ini masih oke, masih bisa. Coba ntar kita balikin spillway ke 1145. Nah, kita lihat di sini. Ini hancur nih, ref nih. Kenapa? Kalau dilihat kita kalau elevasi spillway di 1145 dan TMA-nya kita asumsikan itu ada di level yang sama dengan spillway saat inflow itu masuk, inflow banjir itu masuk, kita hanya punya tampungan maksimum
itu juga nggak boleh sebenarnya. Tampungan maksimum cuma 10 juta. Sedangkan kalau ini dikali 2, ini jadi berapa ini? Kalau kita tambahin semua ya volumenya. Coba kita tes. Berarti gini aja deh, biar ini. Ini ref inflow, referensi inflow. Terus di sini ada kita punya volume tampungan, volume yang masuk karena inflow. Berarti kan volume inflow. Berarti sama dengan debit ini. Berarti startnya dari sini ya. Ini dikali dengan 3600. Karena sejam ya. Ini kasar aja, hitungan kasar. Harusnya dirata-ratakan di habis itu baru dijumlah. Nah. Ya. Nah, oke, berarti ini kita coba total nih. Totalnya. Total inflow. Vol inflow sama dengan berapa nih? Kalau kita cek di sini. Sum. Ini harusnya lebih dari 10 juta karena dia nggak bisa nih nangkep ini semuanya. Kita lihat ini 21 juta. Iya, 21 juta. 2 kalinya. Nah, makanya di sini nanti jadi ref error. Ini jadinya begini. Nah, karena setelah di sini dia udah kelebihan, ketinggian TMA-nya. Ngelewatin bendungan kita. Nah, jadi di sini inflow juga ngaruh. Kalau kita kecilin lagi 1. Ini cuma berapa? Cuma ada 10 juta 900. Nah, ini bisa ditampung. Nah, gitu paling ya tutorial ininya apa routing. Nah, untuk outputnya kan udah elevasi fixnya sama nanti sekalian nama tinggi jagaan. Udah ditelepon. Nah, habis itu berarti udah tinggal lanjut ke layout, nanti ada tutor selanjutnya. Terima kasih guys.